Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah. Masih juz kedua ya? Masih juz kedua. Kita sudah sampai pada halaman 34, yaitu surah Al-Baqarah ayat 220 sampai dengan 224. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yataami qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa'a Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Ada perbedaan enggak yang saya baca tadi? Pada ayat berapa perbedaannya? Pada ayat 222 ya. Wala taqrabuhunna hatta yattahharna. Kalau biasanya yathurna. Nah, ini terjemahnya berbeda dan nanti akan kita kupas maknanya. Adapun tafsirnya secara ringkas pada surah Al-Baqarah ayat 220 Allah mengatakan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Qul, maka katakanlah atau jawablah, islahun, berbuat baik, lahum, kepada mereka, itu khairun, lebih baik. Wa in tukhalituhum, dan jika kalian itu mencampur dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian, yaitu saudara seagama. Wallahu, Allah mengetahui, wallahu, dan Allah itu ya'lamu, mengetahui, al-mufsida, orang yang berbuat rusak, minal muslih, dengan orang yang berbuat baik. Walau sya'allahu, dan kalau Allah berkehendak, la'anatakum, atau la'anatakum, ya boleh dibaca dengan apa? Tahqiq atau tashil. Allah sungguh akan menyempitkan bagi kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun, maha gagah,
hakimun maha bijaksana. Fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini kalimat tidak bisa dipaham. Kenapa tidak bisa dipaham? Karena kalimatnya bersambung dengan ayat sebelumnya. La'allakum tatafakkarun fit dunya wal akhirah. Ayat sebelumnya bagaimana? Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Seperti itulah Allah jelaskan ayat-ayat supaya kalian berpikir tentang apa? Fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Maksudnya kita disuruh membedakan, membandingkan. Kalau dunia itu fana, dunia itu tidak kekal. Kalau akhirat itu kekal, akhirat itu barokah. Nah, ini perbedaan inti antara muslim dengan kafir. Kalau orang kafir itu bisanya mikir hanya dunia saja, tidak mikir akhirat. Kalau orang muslim itu mikirnya lebih ke akhirat daripada ke dunia. Dunia hanya dia ambil sesuai keperluan. Misalnya kita bekerja untuk cari nafkah supaya bisa hidup, udah itu aja. Habis itu udah cukup. Nggak perlu untuk memperkaya diri kalau memang memperkaya diri menyebabkan dosa. Misalnya memperkaya diri dengan hutang ke bank misalnya, okay? Jadi ingin membuat satu usaha, tapi usahanya dengan meminjam dana dari bank. Nah, ini kan riba kayak begini, haram. Orang muslim tidak mau. Kenapa? Karena dia memikir bahwasanya ini akibatnya nanti di akhirat besar. Kalau dunia fana, akhirat besar. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah membandingkan antara dunia dengan akhirat. Beliau mengatakan, wa maudhi'u sauti ahadikum, tempat cambuk, tempatnya saja ya, tempat cambuk salah satu dari kalian minal jannah, di dalam surga, khairum minad dunya wa ma 'alaiha, itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Hadis riwayat Bukhari. Kita semuanya tahu cambuk itu besarnya seberapa sih? Kecil sekali cambuk itu. Tapi kata Nabi, tempat cambuk dari surga lebih baik daripada dunia seisinya. Maka dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat seperti nol, seperti tidak ada. Dunia usianya berapa? Misalnya manusia di dunia usia 100 tahun, itu sudah terlalu banyak usia seperti itu. Itu kalau dibandingkan dengan akhirat itu seperti nol usia. Kenapa? Karena fana, 100 tahun tapi habis itu mati, selesai. Tapi kalau di akhirat maka kekal, tidak ada berhentinya sama sekali. Demikian juga kekayaan dunia. Berapa kekayaan dunia? Punya harta misalnya 1000 triliun misalnya, 1000 triliun, tapi habis itu mati, ditinggal juga, nggak ada gunanya. Atau kalaupun masih dilanjutkan oleh anak cucunya, terus, akhirnya nanti terjadi kiamat, habis juga harta itu, sudah nggak berguna lagi. Harta berapapun kalau nanti sudah datang hari kiamat, nggak ada gunanya. Maka kalau dibandingkan dengan akhirat yang kekal, itu seperti nol, tidak ada gunanya. Karena itu marilah kita sebagai orang muslim berpikirnya atas dasar hadis ini, bahwa kita lebih memikirkan akhirat kita daripada dunia kita. Dunia ambil seperlunya, kalau sudah cukup sudah. Tidak perlu memperkaya diri. Boleh memperkaya diri, tapi asal tetap harus dalam jalur yang syar'i, yaitu yang halal. Kalau sudah sampai ke padang haram, sudah berhenti saja. Dan sebenarnya biaya hidup kita sangat-sangat murah. Saya pernah menghitung biaya hidup satu orang dalam sehari, ternyata murah sekali. Cukup dia perlu 3 piring dan 3 gelas. Udah, itulah biaya hidup sehari dia. Karena kalau dia sudah makan 3 kali sehari, minum 3 kali sehari setelah makan, itu sudah sangat cukup. Nah sekarang makan berapa? Satu bungkus 5.000 dapat. 5.000 kali 3 15.000. 15.000 tambah air minum putih biasanya gratis. Nah berarti 15.000 itulah biaya hidup masing-masing orang. Kalau gaji kita misalnya dalam sebulan, dikalikan aja ya berapa orang dalam rumah kita, nah kemudian kebutuhannya berapa, makan yang wajib tadi itu, maka semestinya sudah sisa banyak uang yang kita hasilkan itu, kalau memang 3 kewajiban makan 3 kali ini sudah tercukupi. Sisanya silahkan dipikirkan untuk akhirat, untuk memperkaya diri al-akhirah, di akhirat kita. Yang dikasih harta dunia,
mikir bagaimana dengan hartanya itu dia bisa kaya di akhirat, bisa untung di akhirat. Yang dikasih ilmu, dia mikir bagaimana caranya dengan ilmunya dia bisa kaya di akhirat. Wah, saya nggak punya ilmu, saya juga nggak punya duit banyak. Apapun yang diberikan oleh Allah, tidak harus ilmu, tidak harus duit, itu bisa untuk cari pahala. Kita dikasih badan, badan ini kan bisa untuk cari pahala. Misalnya mendengar azan, badan kita berangkatkan ke masjid, dapat 27 pahala. Daripada yang sholat di rumah 1 pahala. Nah, badan bisa digunakan. Mata bisa digunakan untuk cari pahala, ambil Quran, baca Quran. Mata melihat ayat-ayat, mulut membaca ayat-ayat yang dibaca tadi. 1 huruf dapat 10 pahala. 1 halaman sudah berapa itu? Nah, itu cara orang beriman berpikir bagaimana caranya supaya akhiratnya jadi kaya raya, adapun dunia ambil secukupnya saja. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang paham tentang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada Nabi tentang orang-orang yang anak-anak yatim. Ayat ini dikomentari oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, sungguh para sahabat Nabi SAW orang-orang yang mereka itu tidak banyak tanya. Kenapa? Karena mereka paham apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga bertanya hanya sesuai keperluan saja. Tidak pernah bertanya yang macam-macam. Para sahabat itu bertanya yang berguna untuk mereka saja, untuk akhiratnya. Termasuk pertanyaan ini, bertanya tentang anak-anak yatim. Ini kaitannya apa ini? Kaitan dunia atau kaitan akhirat? Ini kaitan akhirat juga. Ada sebab nuzulnya ayat ini kenapa turun. Ini termasuk ayat-ayat sababiyah. Apa sebab turunnya? Diceritakan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwasanya Allah ketika menurunkan surah Al-An'am ayat 152, la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Kemudian juga Allah menurunkan ayat surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim maka dia makan api neraka. Nah, maka para sahabat Nabi ketakutan gara-gara 2 ayat ini. Masing-masing sahabat Nabi yang punya anak yatim di dalam rumahnya, langsung makanannya anak yatim dan minumannya anak yatim disendirikan, tidak dicampur dengan satu keluarga itu. Karena khawatir kalau dicampur nanti akan menyebabkan dia makan bagian dari harta milik anak yatim. Padahal makan serumah dipisahkan itu sangat susah. Misalnya kita masak satu rumah ada 5 orang, ada 1 anak yatim. Apakah harus masak 2 kali dengan 2 panci? Kan susah. Zaman dulu belum ada rice cooker, susah sekali. Harus dibedakan begini. Nah, gara-gara dibedakan begitu itu, kadang-kadang sisa makan anak yatim mereka tahan, tidak berani mereka makan. Kenapa? Ini harta milik anak yatim. Akhirnya ditahan, disimpan. Kadang-kadang bisa dimakan setelah itu, kadang-kadang rusak, basi, menjadi basi. Nah, maka hal itu menyebabkan para sahabat jadi merasa kesusahan karena harus mengetahui makanan yang basi, ini mubazir. Zaman dulu belum ada kulkas nih. Nah, maka mereka sebutkan kepada Nabi SAW hal ini, maka Allah memberikan jawaban, yaitu ayat ini. Allah mengatakan, mereka bertanya tentang anak yatim, katakanlah berbuat baik pada mereka itu adalah lebih baik. Tapi kalau kalian mencampur harta kalian dengan harta mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kalian. Maksudnya boleh dicampur. Jadi dalam satu rumah boleh dicampur antara harta anak yatim dengan hartanya penghuni rumah ini tadi, maksudnya untuk makan sehari itu ya. Misalnya makan sehari butuh berapa berasnya? Berasnya butuh 1 gelas. Nah, 1 gelas ini berapa harganya? Misalnya harganya 1000, berarti diambil saja bagian anak yatim berapa persen dari 1000 ini. Nah, ngambil sebagiannya dari duit anak yatim, sebagiannya dari duit rumah, kemudian digabung jadi 1, jadi beras. Nih, boleh seperti itu, tidak ada masalah. Tapi Allah mengingatkan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Tapi Allah tahu siapa yang berbuat rusak, siapa yang berbuat baik. Yang berbuat rusak maksudnya berbuat curang. Dia ambil hartanya anak yatim banyak. Anak yatim makannya sedikit karena dia masih kecil, tapi dia ambil uangnya untuk beli beras tadi, uang yang lebih banyak daripada kebutuhan dia. Ini namanya mufsid, berbuat rusak. Allah ngerti. Jadi ini berita tapi ancaman ya. Diancam oleh Allah kalau dia berbuat rusak, merusak hartanya anak yatim, Allah akan tahu.
Kemudian Allah mengatakan walau sya'allahu la'anatakum. Kalau Allah mau, Allah akan menyempitkan kalian, yaitu dengan memberikan peraturan tidak boleh dicampur antara harta anak yatim dengan harta penghuni rumah tersebut ketika untuk membuat suatu makanan. Tapi Allah tidak mungkin berbuat menyempitkan seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu punya kaidah. Kaidahnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki terhadap kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki terhadap kalian kesusahan. Karena itu para ulama mengatakan inti ajaran Islam adalah semuanya mudah, tidak ada yang susah. Kalau ada yang susah pasti akan dibuat mudah oleh Allah. Orang tidak dapat wudu, air wudu karena airnya habis misalnya. Allah bikin kemudahan, tayamum, pakai debu. Nah, debu di mana-mana ada. Nah, ini termasuk kemudahan. Orang tidak kuat puasa karena safar, ya sudah, nggak usah puasa Ramadan. Meskipun Ramadan nggak ada masalah karena safar. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meskipun agama ini mudah, tetap ada peraturan jangan dilanggar. Maka Allah memberikan peraturan pada ayat berikutnya, wala tankihu, janganlah kalian menikahi al-musyrikati, wanita-wanita yang musyrik, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun, dan sungguh seorang budak perempuan yang beriman, khairun min musyrikatin, lebih baik daripada wanita musyrik, walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik itu menakjubkan kalian, cantiknya atau kayanya atau pinternya. Wala tunkihu, dan janganlah kalian menikahkan al-musyrikina, laki-laki musyrik, maksudnya dengan wanita muslimah, hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala abdum mu'minun, dan sungguh budak laki-laki yang beriman, khairum min musyrik, lebih baik daripada laki-laki musyrik, walau a'jabakum, meskipun laki-laki musyrik itu menakjubkan kalian, ya, ganteng, hartanya banyak, pintar misalnya. Ulaika, mereka orang-orang musyrik, yad'una, mengajak ilan nar, kepada neraka, wallahu, sementara Allah yad'u ilal jannah, mengajak kepada jannah, wal maghfirah, dan ampunan, biiznihi, dengan izinnya Allah, wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada para manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka itu mengambil peringatan atau mengambil pelajaran. Jadi ayat ini mengatur bahwasanya menikah itu muslim harus dengan muslimah. Muslim tidak boleh dengan kafir. Tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya disebutkan pada surat Al-Maidah. Adapun laki-laki kafir, maka sama sekali tidak boleh menikahi muslimah, apapun agamanya. Kalau kita sebagai laki-laki, kita boleh menikahi wanita kafir. Syaratnya apabila satu, wanita kafir itu kafirnya dari ahli kitab, bukan selain ahli kitab. Syarat yang kedua, dia wanita yang baik-baik. Jadi tidak semua ahli kitab boleh dinikahi. Yang jelek ya jangan. Misalnya ahli kitab pelacur, ya jangan dinikahi. Ahli kitab dia tukang sadis misalnya, orang yang terkenal sadis misalnya, jangan dinikahi. Nanti kalau dia punya anak akan sadis kepada anaknya dibunuh sendiri misalnya. Nah, maka syaratnya dua, ya. Dia harus ahli kitab perempuannya, dan juga dia harus orang yang baik-baik. Dalilnya dalam surah Al-Maidah bisa dilihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wal muhsanatu, pada surah Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang baik dari kalangan mukminah dan wanita-wanita yang baik dari kalangan ahli kitab. Nah, maka wanita dari kalangan ahli kitab boleh kita nikahi. Tetapi lebih utama mana? Menikahi muslimah atau menikahi wanita ahli kitab? Tentu saja lebih utama menikahi muslimah. Ini secara hukum asal. Bisa juga lebih utama menikahi seorang ahli kitab kalau ada sisi-sisi yang lain. Misalnya,
ada seorang ahli kitab Yahudi atau Nasrani, ya, namanya ahli kitab itu Yahudi atau Nasrani. Dia sudah tertarik untuk masuk Islam, tinggal sedikit aja. Nah, kira-kira kalau kita nikahi nanti kita bisa cepat untuk memasukkan dia ke dalam Islam karena dia sudah tertarik dengan Islam. Nah, mungkin dari sisi itu lebih utama. Kenapa? Menyelamatkan orang dari api neraka. Tapi secara hukum asal menikahi muslimah lebih utama jelas. Karena nanti anak-anak kita dididik biasanya oleh ibunya. Anak itu kan lebih dekat dengan ibu. Lah kalau ibunya kafir, gimana coba anak-anak kita itu? Kalau ibunya muslimah kan jelas yang diajarkan tentang Islam, tentang kebenaran. Maka Sayyidina Umar itu pernah menulis surat kepada Hudzaifah bin Yaman. Gara-gara Hudzaifah itu menikahi wanita Yahudi. Kata Sayyidina Umar, khalli sabilaha, kamu ceraikan. Maka Hudzaifah bertanya, apakah haram saya menikah Yahudi? Kan Allah mengizinkan. Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak mengatakan haram, tetapi ceraikan. Kenapa? Karena saya khawatir kalian nanti menikahi ahli kitab, akhirnya tidak pilih-pilih. Akhirnya memilih pokoknya cantik, pokoknya cocok dinikahi. Padahal dia misalnya pelacur, kata Sayyidina Umar. Nah, maka para ulama mengatakan dibencinya menikahi ahli kitab meskipun boleh itu karena dikhawatirkan nanti umat Islam malah cenderung untuk milih pada para Yahudi atau Nasrani meninggalkan para muslimah. Nah, kasihan muslimah, atau karena sebab-sebab yang lain sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Jadi telah terjadi kesepakatan ijma' para ulama menikahi wanita ahli kitab halal. Ini kesepakatan, tidak ada perselisihan. Tapi sekarang ini muncul perselisihan di antara para ulama kontemporer. Apakah ahli kitab sekarang ini mereka masih disebut ahli kitab atau sudah tidak? Nah, di sini terjadi perselisihan. Sebagian ulama kontemporer mengatakan Yahudi Nasrani yang ada sekarang ini sudah bukan ahli kitab. Kenapa? Karena mereka sudah melenceng dari kitab suci mereka hampir 100%. Perubahannya itu sudah hampir semuanya diubah-ubah. Kalau di masa Nabi itu yang diubah-ubah hanya beberapa ayat. Buktinya ketika Nabi suruh menghadirkan kitab Taurat, itu masih ada itu ayat rajam untuk orang yang berzina, masih ada. Hanya karena mereka khawatir untuk dibaca Nabi, akhirnya ditutupi tangan supaya nggak terbaca. Tapi Nabi suruh buka tanganmu, ternyata ayat rajam ada. Nah, maka pengubahannya itu masih belum sedahsyat sekarang ini. Sekarang ini coba lihat Taurat di Indonesia dengan Taurat di Amerika dengan Taurat di Inggris, semuanya beda-beda, nggak ada yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa kitab suci mereka sudah bukan kitab yang asli sehingga perubahannya sudah sangat dahsyat. Maka wajar kalau sebagiannya berpendapat mereka sudah bukan ahli kitab, ya, tetapi ex ahli kitab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pilih mengikuti pendapat yang mengatakan mereka masih ahli kitab karena masih disebut Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di sini Allah mengatakan ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak kepada api neraka. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita itu sering bergaul dengan orang-orang kafir, nanti kita akan muncul kecintaan kepada dunia sebagaimana orang-orang kafir. Sebagaimana ayat yang sebelumnya tadi, ya, fid dunya wal akhirah. Orang kafir mikirnya dunia saja, orang muslim mikirnya akhirat. Nah, kalau orang muslim bergaul banyak dengan orang kafir, lama-lama dia cinta dunia, akhirnya meninggalkan akhirat. Nah, kalau sudah gitu akibatnya ilan nar, masuk neraka. Dulu dia orang soleh, nggak pernah mau riba. Gara-gara nikah dengan ahli kitab, akhirnya mau riba, masuk neraka. Maka Allah katakan wallahu yad'u ilal jannah. Kalau Allah mengajak kepada jannah, maksudnya mengajak kepada amalan-amalan yang bisa memasukkan jannah dan juga mengajak kepada amalan-amalan yang menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa ampunan itu adalah perkara yang sangat penting. Karena Allah mengajak kepadanya. Karena itu masalah ampunan itu jangan disepelekan. Minta ampun atau istighfar itu jangan disepelekan. Itu perkara yang sangat penting. Rasulullah selesai sholat, salam, langsung baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang pertama kali istighfar, menunjukkan pentingnya istighfar. Kenapa ampunan itu penting? Karena orang tidak bakal masuk surga kecuali mendapatkan apa? Ampunan. Nggak dapat ampunan, pasti neraka, pasti. Jadi di akhirat nanti kalau kita sudah masuk ke alam akhirat, itu hanya ada dua pilihan, neraka atau surga. Untuk bisa surga caranya gimana? Kuncinya ampunan.
nggak dapat ampunan, pasti masuk yang sini, masuk yang neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Karena semua manusia itu punya dosa. Dosa kalau nggak diampuni, neraka. Kita lanjutkan ayat 222. Allah mengatakan wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi, anil mahid, tentang haid. Qul, katakanlah, huwa, dia itu adalah adzan, kotoran. Fa'tazilu, maka singkirilah. Maksudnya jangan mengumpuli an-nisa, para wanita, maksudnya para istri, fil mahid, pada saat haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah mendekati mereka, maksudnya jangan jima dengan mereka, hatta yattahharna, sampai mereka bersuci atau mandi. Itu kalau dibaca apa? Yattahharna. Kalau dibaca yattahurna, artinya sampai mereka suci. Karena itu muncul perselisihan pendapat di antara para ulama. Kalau istri kita sudah berhenti dari haid, haidnya sudah tidak menetes, kering dah, tapi dia belum mandi, bolehkah kita jima dengannya? Diperselisihkan ulama. Tapi uniknya Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, karena tafsir yang saya adakan ini banyak menukil dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan ittafaqal ulama, para ulama sepakat bahwasanya wanita kalau sudah berhenti haid tetapi belum mandi, maka tidak halal untuk dijima. Kata Ibnu Katsir, sepakat. Padahal terkenal dalam fikih bahwasanya pendapat mazhab Hanafi, sebagaimana yang saya tahu, mereka membolehkan kalau wanita sudah berhenti dari haid meskipun belum mandi, maka sudah boleh untuk apa? Jima. Wallahu a'lam. Apakah saya salah baca atau gimana? Ya saya perlu cek lagi. Tapi yang jelas di sini ada perselisihan pendapat. Nah, pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama, bahwasanya tidak boleh jima kecuali istri harus mandi dulu. Meskipun istri kita ahli kitab. Ahli kitab kan tidak ada kewajiban untuk ajaran-ajaran agama ini kan. Tapi meskipun begitu, kalau dia masih belum mandi setelah haid, haram bagi suaminya yang muslim untuk jima dengannya. Pendapat ini lebih kuat, kenapa? Satu, karena bacaan yang lain mengatakan hatta yattahharna, sampai mereka itu bersuci, yaitu mandi. Sementara bacaan Quran itu satu lainnya saling menafsirkan. Jadi bacaan yattahharna, bersuci, itu menafsirkan yathurn, suci. Artinya gimana? Tidak boleh mengumpuli istri kecuali dia sudah suci kemudian bersuci. Kalau hanya suci saja belum memenuhi syarat. Yang kedua, Allah mengatakan pada kalimat setelahnya, fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, alias jima'lah mereka, min haitsu amarakumullah, dari arah yang Allah memerintahkan kalian. Berarti kalau belum bersuci belum boleh jima kan, gitu kan? Tapi tetap saja harus kita akui ada perselisihan pendapat, itu ada. Dan saya nggak ngerti kok kenapa Ibnu Katsir mengatakan ulama ittifaq, sepakat. Mungkin maksud Ibnu Katsir adalah pendapat yang membolehkan itu sangat-sangat syadz, janggal, sehingga seperti seolah-olah nggak ada pendapat itu. Kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang kesepakatan ulama itu sebenarnya bukan kesepakatan, ada satu atau dua yang menyelisih, tapi saking ini dianggap syadz, itu dianggap pendapat nggak ada. Contoh gini, haji yang wajib dalam seumur hidup berapa kali? 1 kali. Nah, itu dianggap sepakat para ulama. Padahal Hasan Al-Basri berpendapat boleh wajib haji itu setiap 5 tahun sekali. Bagi orang yang punya 2 syarat. Syarat pertama badannya sehat, syarat kedua duitnya banyak. Kalau badannya sehat tapi nggak punya duit, ya nggak wajib 5 kali 5 tahun sekali. Atau duit banyak tapi sakit-sakitan terus, dan biasanya orang kaya begitu ya. Karena kalau saking kayanya semua makanan dimakan, akhirnya badannya nggak sehat. Nah, kalau orang miskin malah sehat-sehat, mangane bayam terus berubah-ubah, malah sehat. Nah, maka kalau dia kaya raya tapi tidak sehat, tidak wajib 5 tahun sekali haji. Ini pendapat siapa? Hasan Basri. Tapi pendapat ini dibuang oleh para ulama, seolah-olah nggak ada, sehingga mereka mengatakan sepakat ulama haji wajib hanya sekali seumur hidup. Contoh yang lain. Sepakat para ulama bahwasanya korban Idul Adha itu hanya boleh beberapa hari saja, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Ini sah.
Setelah itu sampai akhir Dzulhijjah sudah tidak sah sebagai hewan kurban. Sebenarnya ada pendapat yang mengatakan sah kurban Idul Adha sampai akhir Dzulhijjah, tanggal 30 Dzulhijjah. Tapi pendapat ini saking syad sehingga seolah-olah tidak ada, dibuang oleh para ulama, sehingga mereka katakan sepakat tidak boleh sampai akhir Dzulhijjah. Nah, mungkin ini termasuk dalam bab tersebut. Karena itu sekali-kali jangan melakukan pendapat yang janggal tadi. Jangan kumpuli istri kalau belum mandi dari haid. Orang mandi kan juga cepat Pak. Sabar nunggu mandi sepirang menit. Masuk ora sabar. Tapi kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya bahasa Al-Quran adalah bahasa yang sangat halus. Lihat ini, wala taqrabuhun, jangan mendekati istri. Maksudnya mendekati apa? Jima. Jadi tidak divulgarkan, jangan seks, nggak ada gitu. Tapi jangan mendekati, halus sekali. Kemudian mengatakan fa'tuhun, kalau sudah bersuci istrimu itu maka datangilah. Nah, datangilah itu ya sama artinya seks tadi, tapi nggak divulgarkan. Tapi untuk tafsir ya perlu vulgar supaya paham, supaya nggak salah paham. Nanti kalau salah paham, wala taqrabuhun, jangan mendekati istri ketika haid, berarti tidak boleh sentuh istri. Istri harus tidur di luar rumah. Nah, ini kan parah kalau begini. Dan justru ayat ini ada sababun nuzulnya. Kenapa para sahabat bertanya? Gara-gara mereka mendengar isu-isu dari orang-orang Yahudi bahwasanya wanita itu kalau haid tidak boleh diajak makan bareng, tidak boleh diajak tidur bareng. Maka wanita Yahudi kalau sedang haid itu dikasih gubuk di luar rumah, Pak. Selama haid dia dikasih gubuk di luar rumah, nggak boleh masuk rumah karena dia dianggap najis. Kalau masuk rumah nanti nyentuh bantal, bantalnya najis. Nanti tidur sama suami, suami kena najis. Jabat tangan sama suami, kena najis. Nah, sehingga mereka taruh rumah. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menjawab, tapi Allah menjawab dengan menurunkan ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahyid. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala hanya melarang untuk jima, la taqrabuhunna hatta yatahurun. Jima saja nggak boleh. Adapun tidur bersama nggak ada masalah, makan bersama nggak ada masalah. Karena itu Islam adalah agama yang tengah-tengah, tidak melampaui batas ke atas, tidak melampaui batas ke bawah. Yahudi dalam bab ini melampaui batas ke bawah, yaitu apa? Menganggap wanita haid najis, dianggap najis, dibuang di luar rumah, berarti merendahkan wanita. Nasrani melampaui batas ke atas, mereka menganggap wanita haid sama dengan wanita suci, sehingga orang-orang Nasrani meskipun istrinya haid mereka kumpuli, mereka nggak peduli. Bahkan mungkin mereka anggap lebih enak karena ada darahnya. Naudzubillah. Nah, kalau kita umat Islam enggak. Darah itu sesuatu yang kotor. Allah katakan adzan itu kotoran, maka singkiri. Dari sini juga kita diajari oleh Islam untuk bersih. Untuk apa? Bersih. Yang kotor-kotor dihindari, dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih baru kemudian boleh. Baik, kita lanjutkan. Allah mengatakan nisaukum, mohon maaf sebelum dilanjutkan. Apa maksud fa'tuhunna min haitsu amarakumullah? Datangilah istri dari arah yang Allah perintahkan. Maksudnya adalah kumpulilah istri dengan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Tidak boleh memasukkan kemaluan ke dalam dubur. Karena orang-orang kafir zaman dulu mereka kalau jima itu tidak peduli, masuk mana saja pokoknya ada lubang masuk. Nah, maka Allah katakan min haitsu amarakumullah. Hanya khusus yang boleh, yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah menguatkan lagi dengan ayat berikutnya. Nisaukum, istri-istri kalian, harthul lakum, adalah ladang bagi kalian. Paham maksudnya ladang ya? Ladang untuk menanam benih anak. Nah, benih ini tidak akan bisa jadi anak kecuali kalau dimasukkan pada kubul. Kalau dimasukkan pada dubur tidak menjadi benih. Makanya Allah mengatakan fa'tu, maka datangilah harthakum, ladang kalian itu anna syi'tum, bagaimanapun kalian kehendaki. Anna artinya apa? Kaifa, ya, bagaimanapun kalian kehendaki, bukan dari manapun. Perhatikan, karena kata-kata anna ini mempunyai dua makna dalam bahasa Arab. Ada makna bagaimana, ada makna dari mana. Kalau diartikan dari mana, nanti akan salah paham.
Boleh mendatangi istri dari manapun, dari kubul boleh, dari dubur boleh, salah paham. Disitulah Ibnu Umar salah. Ibnu Umar ketika membaca ayat ini kemudian dia mengatakan kepada muridnya, tahu nggak maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah boleh jima pada dubur. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan Allahu yaghfirullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni Ibnu Umar. Auhama, dia salah paham. Ibnu Umar bukan ahli tafsir. Ibnu Abbas ahli tafsir. Ibnu Abbas mengatakan ini maksudnya bukan begitu. Anna syi'tum itu maksudnya bagaimanapun kalian inginkan. Kemudian beliau menjelaskan maksudnya gimana? Maksudnya qa'imatan, boleh dalam posisi berdiri ketika hubungan intim tadi. Qa'idatan, boleh posisi duduk. Muqbilatan, boleh dari depan. Mudbiratan, boleh dari belakang, asalkan fi aqbalihinna, masuknya pada kubul, tidak boleh pada dubur. Nah, itu maksud dari an-nasyi'tum. Kemudian Allah mengatakan waqaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah untuk diri kalian sendiri. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah dahulukanlah kebaikan untuk dirimu sendiri dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, meninggalkan keharaman-keharaman. Meninggalkan keharaman misalnya jima pada waktu haid. Misalnya jima dimasukkan pada dubur, misalnya zina dan lain-lain. Okay? Kalau melakukan kebaikan ketaatan misalnya jima menunggu waktu halal, nunggu sampai istrinya mandi dari haid dulu. Kemudian sebelum hubungan baca doa bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, ini termasuk mendahulukan untuk diri, yaitu kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, sehingga kebaikan itu kembalinya untuk diri kita sendiri. Orang kalau sebelum hubungan membaca doa itu kalau dikasih karunia anak ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan jadi anak yang murtad, tidak akan jadi anak yang fasik, suka mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu gara-gara orang tuanya doa begitu. Karena itu kadang-kadang ada orang yang agak karena melihat anak nakal gitu, kemudian karena dia agak tidak suka, kemudian mengatakan, oh bapaknya polalin dungo. Nah, sebenarnya nggak begitu. Nakal itu kan, anak nakal itu kan ya biasa, namanya anak nakal, mungkin karena pergaulan teman-temannya. Tapi kalau nanti ketika dia besar, dia tidak kafir murtad, dia tidak menjadi orang fasik, itu berarti sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini maksudnya bukan anaknya tidak nakal begitu, enggak. Antum sudah baca doa anak nakal, masih bisa kayak begitu itu. Kenapa? Nakal itu bukan dari sebab dari sebab doa tadi, tapi dari sebab pergaulan. Pergaulannya dia dengan orang yang nakal-nakal akhirnya jadi nakal. Bisa kayak begitu. Atau karena meniru orang tuanya. Orang tuanya suka miso, anaknya miso, ya wajar. Dia mendengar. Anak itu kan biasanya menirukan. Tapi maka Allah mengatakan wattaqullah, takwalah kepada Allah, wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwa kalian akan berjumpa dengan Allah, artinya akan mempertanggungjawabkan amal kita, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman, maksudnya dengan surga. Kemudian Allah mengatakan wala, dan janganlah taj'alullah, kalian menjadikan Allah urdatan, sebagai penghalang li aimanikum, pada sumpah-sumpah kalian. Penghalang dari apa? Penghalang dari antabarru, bahwasanya kalian berbuat baik, wa tattaqu, bertakwa, wa tuslihu, mendamaikan, bainan nas, antara manusia, wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maksudnya adalah jangan bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Misalnya seseorang marah kemudian mengatakan, demi Allah saya tidak mau salam sama kamu. Nah, ini berarti bersumpah untuk tidak berbuat baik. Demi Allah saya tidak akan memberi sedekah kepada kamu lagi. Ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar marah kepada Mistah. Mistah itu kerabatnya Abu Bakar yang miskin. Kenapa marah? Gara-gara Mistah ini menyebarkan isu bahwasanya Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, maka Abu Bakar nggak terima anaknya dituduh zina. Maka dia mengatakan, demi Allah sedekah yang biasanya saya kirimkan setiap bulan itu saya hentikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nur ayat 22. Wala yata'alla ulul fadli minkum, atau wala ya'tali, ada dua qiraah ya.
Janganlah bersumpah orang yang punya kekayaan dan punya kelebihan untuk tidak memberi kepada kerabat-kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada muhajirin fi sabilillah. Nah, ini Mistah ini adalah dia kerabatnya Abu Bakar dan dia orang miskin dan dia muhajir, dia dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi 3 fadilah ini ada semuanya, 3 sifat ini ada semuanya pada Mistah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kemudian mengubah sumpahnya. Demi Allah, saya tidak akan memutus sedekah kepada engkau lagi seumur hidup saya. Nah, ini adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ditegur oleh Allah karena berbuat salah. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa sahabat tidak ada yang maksum, sehingga sahabat itu bisa salah. Tetapi meskipun demikian, sahabat semuanya adil. Adil itu tidak fasik, tidak ada sahabat fasik, nggak ada. Semuanya adil menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau menurut Syiah tidak, sahabat dibagi 2, ada yang adil, ada yang fasik. Kalau kita enggak, semua sahabat udul, sehingga riwayatnya semuanya diterima. Muawiyah riwayatnya diterima, Abu Bakar riwayatnya diterima. Beda jauh antara Muawiyah dengan Abu Bakar, beda jauh, nggak ada masalah. Tetapi dalam masalah riwayat semuanya benar diterima karena semuanya adalah apa? Udul, tidak ada yang fasik. Kembali ke sini, kemudian Allah mengatakan, jangan sampai kalian bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbuat baik, tidak bertakwa, tidak mendamaikan manusia. Ini menunjukkan pentingnya 3 perkara ini: berbuat baik, takwa, mendamaikan manusia. Loh, mendamaikan manusia kan termasuk berbuat baik? Iya, tetapi disebutkan secara khusus menunjukkan pentingnya hal itu. Karena itu kajian ini saya tutup dengan hadis yang menunjukkan pentingnya mendamaikan antar manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyam was shalah was sadaqah." Maukah saya kasih tahu amalan yang lebih utama derajatnya daripada puasa, sholat, dan sedekah? Puasa tidak semua orang bisa, Pak. Puasa sunnah, ya? Sholat tahajud tidak semua orang bisa. Sedekah tidak semua orang bisa. Nah, Nabi katakan ada amal yang lebih utama daripada itu semua. Yaitu apa? Islahu dzatil bain, mendamaikan antar manusia. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena merusak antar manusia ini adalah menggundul. Menggundul apa? Beliau mengatakan haliqatud din la haliqatus sya'ar. Itu menggundul agamamu sehingga ludes agamamu, hilang agamamu semuanya, bukan menggundul rambutmu. Rambutmu masih utuh, tapi agamamu hilang total gara-gara apa? Gara-gara merusak antar manusia. Karena itu tolong perhatikan, jangan sampai kita ikut andil dalam merusak hubungan antar umat Islam. Melihat satu tulisan, jangan langsung di-share. Sekarang ini kan orang bermudah-mudah, ada tulisan share. Pikir dulu, ini tulisan isinya benar atau tidak? Ini tulisan bisa mendamaikan antar manusia atau malah memecah belah antar umat Islam? Hati-hati ini, hati-hati. Jadi umat Islam hendaklah kembali ke ayat pertama yang kita baca tadi, fid dunya wal akhirah, mikir masalah dunia bahwa dunia fana, akhirat kekal, sehingga pikiran orang muslim hendaklah bagaimana caranya kita bisa kaya raya di akhirat nanti dengan pahala-pahala. Jangan sampai kita kaya raya di akhirat nanti dengan dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.